Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Eko Prasetyo, NPM 19111026 dari kelas B1 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu laba dan faktor-faktor mempertimbangkan untuk menentukan sasaran tujuan laba. Nah, di sini perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek ataupun jangka panjang dan juga dapat dipakai sebagai dasar untuk membandingkan kegiatan perusahaan. Nah, selanjutnya dalam menentukan sasaran atau tujuan laba, manajemen sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor seperti berikut ini. Yang pertama itu laba atau rugi yang diakibatkan dari volume penjualan tertentu, dan yang kedua yaitu volume penjualan yang diperlukan untuk menutup semua biaya plus menghasilkan laba yang mencukupi untuk membayar dividen serta menyediakan kebutuhan di bisnis masa depan. Yang ketiga yaitu titik impas, dan yang keempat itu volume penjualan yang dapat dicapai dengan kapasitas operasi sekarang, dan yang kelima yaitu kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan laba, dan yang keenam yaitu yang terakhir, pengembalian atas modal yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menetapkan sasaran laba ada 3 prosedur yang dapat digunakan, yaitu dalam metode priori, sasaran laba mendominasi perencanaan pada permulaan manajemen, menentukan spesifikasi suatu tingkat pengembalian yang diharapkan dan kemudahan melakukan realisasi. Dari sasaran tersebut melalui perencanaan dalam metode posteriori, sasaran laba adalah merupakan sub-atinasi dari perencanaan dan dinyatakan sebagai suatu hasil perencanaan. Selamat siang, saya Rio Tuange. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat perencanaan laba. Ada 4 poin penting. Yang pertama, perencanaan laba menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. Yang kedua, perencanaan laba meningkatkan koordinasi antar sesama manajer. Yang ketiga, perencanaan laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari setiap tingkatan manajemen. Yang terakhir, anggaran menyediakan suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari individu-individu. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Erwin. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dalam membuat keputusan sekarang secara sistematis dan dengan kemungkinan pengetahuan terhadap masa depannya. Mengorganisasi usaha yang dibutuhkan untuk menentukan keputusan dan mengukur hasil dari keputusan ini dibandingkan dengan pengharapan melalui organisasi umpan balik sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya itu tentang perencanaan jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek dilakukan oleh manajemen dalam proses penyusunan anggaran perusahaan. Dalam proses penyusunan anggaran, manajemen selalu menghadapi pertanyaan what if, yaitu tentang apa yang akan terjadi jika suatu pilihan oleh manajemen. Perencanaan laba jangka pendek dapat dilaksanakan dengan mudah jika didasarkan pada laporan laba. Perkenalkan, nama saya Junaidi, NPM 19111026. Saya akan menjelaskan tentang parameter untuk perencanaan laba jangka pendek. Impas merupakan informasi tingkat penjualan suatu usaha yang labanya sama dengan 0. Parameter ini memberikan informasi kepada manajemen dari jumlah target pendapatan penjualan yang dianggarkan, beberapa pendapatan penjualan minimum yang harus dicapai agar usaha perusahaan tidak mengalami kerugian. Margin of safety memberikan informasi beberapa volume penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu maksimum boleh turun agar suatu usaha tidak menderita rugi. Short point memberikan informasi pada tingkat penjualan beberapa suatu usaha secara ekonomi. Sebaiknya ditutup karena pendapatan penjualannya hanya dapat digunakan untuk biaya selesai saja.
Degree of Operating memberikan informasi beberapa kali lipat persentase tertentu perubahan pendapatan penjualan mengakibatkan perubahan laba bersih. Laba kontribusi per unit, contribution margin, memberikan informasi kemampuan suatu produk dalam memanfaatkan sumber daya yang langka untuk memberikan kontribusi dalam menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Kelebihan pendapatan penjualan di atas biaya variabel. Pola perilaku biaya variabel. Biaya variabel menurut Garrison 2058, biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas. Jika tingkat aktivitasnya diperhitungkan, maka total biaya variabel juga akan dilipat 2 kali. Biaya variabel ada yang bersifat fungsional sebagai dan bersifat terhadap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah terlepas dari perubahan tingkat aktivitas dalam kisaran relevan. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel biaya campuran merupakan biaya yang mengandung unsur biaya variabel dan biaya tetap. Biaya ini terjadi karena hubungan jumlah biaya dengan basis aktivitas disebut fungsi biaya memiliki unsur yang tetap perubahan volume aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliana Asor. Saya akan bacakan tentang pengertian biaya volume dan laba. Pengertian biaya volume dan laba. Analisis biaya volume dan laba merupakan suatu metode estimasi bagaimana perubahan variabel-variabel berikut akan mempengaruhi laba. Biaya variabel per unit, harga jual per unit, jumlah tetap per periode, volume penjualan, dan bauran penjualan. Analisis biaya volume dan laba dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mengindikasikan cakupan dan kebijakannya. Menurut Garrison 2250, analisis biaya volume laba meliputi suatu studi hubungan antara elemen berikut: harga produk, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, bauran produk yang terjual. Pengertian kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah aktivitas menciptakan atau menambah nilai dari suatu barang. Pengertian proses. Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang mengubah input menjadi output. Nah, selanjutnya jenis-jenis proses ada 2, yaitu yang pertama pemrosesan sekuensial atau sequential processing adalah pola pemrosesan yang mengharuskan semua unit melalui suatu proses sebelum dapat dikerjakan dalam proses berikutnya secara berurutan. Dan yang kedua yaitu pemrosesan paralel atau paralel processing adalah pola pemrosesan yang lain yang mengharuskan 2 atau lebih proses sekuensial untuk menghasilkan barang jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakumulasikan biaya dalam laporan produksi. Pengertian laporan produksi. Laporan produksi atau production report adalah sebuah dokumen yang mengisarkan aktivitas produksi yang terjadi dalam sebuah departemen pemrosesan untuk suatu periode waktu tertentu. Perubahan jasa. Penentuan harga pokok proses untuk jasa relatif sederhana. Total biaya untuk sebuah periode dibagi dengan jumlah jasa yang disediakan menghasilkan biaya per unit. Biaya per unit sama dengan total biaya sebuah periode per jumlah jasa yang disediakan. Saya akan membawakan dengan berusaha manufaktur just in time. Biaya dikumpulkan oleh set untuk sebuah periode waktu.
dan output dari sel reaktor untuk periode waktu yang sama. Biaya berunit dihitung dengan membagi biaya yang dikeluarkan pada sebuah periode waktu dibagi dengan output yang dihasilkan pada periode waktu yang sama. Biaya per unit sama dengan total biaya untuk sebuah periode per total output dari sebuah periode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan tentang 5 langkah dalam penyusunan laporan produksi. Langkah 1, analisis arus fisik. Langkah 2, perhitungan unit ekivalen. Langkah 3, perhitungan biaya per unit. Langkah 4, penilaian ketersediaan. Langkah 5, rekonsiliasi biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.